Om Swastiastu, salam rahayu, salam sejahtera buat umat Hindu dimanapun Anda berada. Semoga selalu rahayu, rahayu, rahayu. Ya, para pemirsa, kali ini saya akan share sebuah video ya. Ini dari Guru Gembul ya. Ya, ini beliau ini mengungkapkan ya kegelisahan, kegundahan tentang Bali ya. Jadi kemarin saya lihat di video Bali menolak punah ya. Nah, ini saya sangat setuju sekali dengan pemahaman dan pandangan Guru Gembul ya. Saya sepaham ya dengan Guru Gembul bahwa kita ini justru orang Bali sendiri yang harus introspeksi diri ya, memperbaiki diri ya. Jangan sampai Bali ini punah ya. Seperti judulnya Guru Gembul, yaitu Bali menolak punah ya. Nah, untuk itu mari kita saksikan videonya. Yang menurut saya paling menonjol itu adalah Bali. Bali menurut saya adalah salah satu suku yang paling terancam di Indonesia, dan saya mengira tidak banyak orang yang mengetahui itu. Tapi mari kita lihat kronologinya. Sejak tahun 1906, Bali itu dipopulerkan dan dipromosikan oleh orang Belanda sebagai suku yang ramah terhadap para turis dan pelancong, dan tanahnya, wilayahnya itu subur, eksotik, dan sangat indah. Upaya Belanda itu sebenarnya adalah upaya cuci tangan, karena 2 tahun sebelumnya mereka melakukan pembantaian puputan yang sangat-sangat brutal terhadap warga Bali, dan ini membuat orang Belanda itu dicap busuk dan buruk oleh negara-negara Eropa lainnya yang sangat signifikan terhadap turis-turis yang ada itu. Salah satu hal yang paling utama adalah karena Bali dibesarkan oleh turis, dan sejak awal, sejak Indonesia belum merdeka, dia sudah diperkenalkan dengan dunia luar, maka Bali beradaptasi dengan turis-turis itu, dan kehidupan serta kegiatan ekonomi mereka juga banyak sekali berkaitan dengan para turis yang ada, sehingga ekonomi Bali itu sekarang menjadi sangat rentan. Coba kayak kemarin ada COVID misalkan, di mana orang-orang tidak diperkenankan untuk berkeliaran terlalu lama gitu. Itu habis itu ekonomi Bali itu, misalkan yang seperti itu ya. Dan yang lebih buruk daripada itu adalah bahwa tradisi Bali, budaya Bali yang kebanyakan sebenarnya bernuansa spiritual dan magis, sekarang justru malah menjadi komoditas materialis. Dan lebih buruknya lagi, banyak turis-turis yang datang ke Bali justru menggunakan Bali sebagai tempat yang bebas, yang mereka boleh melakukan apapun, dan bahwa mereka mengatakan bahwa di Bali itu semuanya serba boleh dan sebagainya, dan akhirnya beach club, kemudian diskotik, klub malam dan sebagainya didirikan di sana. Menyebabkan apa? Turis bukan hanya overstay, bukan hanya overpopulasi, tetapi turis-turis di sana juga ngambilin tanah orang Bali, kemudian membangun bangunan-bangunan di tempat yang tidak semestinya, kemudian mereka juga punya mafia khusus untuk bisa mengelola bisnis mereka di Bali dan sebagainya. Bisa dibilang sekarang orang Bali itu mengalami dilema yang besar dari turis-turis itu. Dan ini yang sekali lagi saya katakan sebelumnya, ini sebenarnya terkait dengan tradisi-tradisi masyarakat Bali yang semestinya awalnya harus disakralkan dan kemudian dipertahankan. Sekarang mereka memang dipertahankan, tetapi justru demi bisnis dan hedonisme. Apakah ini menjadi masalah utama? Ya, tetapi masalahnya bukan hanya sekedar itu. Bali juga karena sejak awal sudah dianggap sebagai isolasi buat masyarakat Hindu, ini menjadi bumerang kedua buat mereka. Jadi saya mohon maaf ya, tapi kalau Baraya ngecek sekarang situasi keberagamaan orang Hindu Bali, itu mereka itu sering merasa terancam dan kejepit. Karena Islamisasi di sana bergerak, Kristenisasi di sana bergerak, bahkan orang-orang India berdatangan ke orang-orang Bali, kemudian menyampaikan bahwa Hindu Bali itu Hindu yang sesat, Hindu yang bid'ah, tidak sesuai dengan Hindu yang asli. Maka mulai diperkenalkan Hindu yang asli versi India ke dalam masyarakat Bali. Yang menyebabkan apa? Masyarakat Bali sendiri sekarang kebingungan terkait dengan masalah-masalah keagamaan, sistem teologi dan sebagainya, itu bingung. Nah,
ini luput dari perhatian kita dan jarang sekali kita menemukan ada orang yang membahas ini, iya kan? Nah, tapi ngomong-ngomong soal Bali dan soal krisis spiritualisme mereka dan kehilangan dan tergerusnya identitas keagamaan mereka, gak seberapa dibanding masalah yang menimpa teman-teman kita suku Dayak. Nah, jadi video yang singkat ini ya, jadi memang Guru Gembul mempunyai kegundahan, kegelisahan. Saya pun seperti Guru Gembul ya. Memang kita harus wanti-wanti nih buat masyarakat Bali ya. Kita ini kan memang dari segi devisa ya, memang mungkin yang terbesar di Indonesia ya untuk pemasukan devisa dari pariwisata ya. Nah, ini masih mengandalkan pariwisata ya, kehidupan ekonomi di Bali ya, dan untuk pemasukan negara di Indonesia ini ya, negara NKRI ini ya. Nah, tetapi ini yang jadi masalah yaitu orang Bali sendiri sebetulnya ya tidak menikmati daripada hasil pariwisata ini ya, nggak banyak ya. Jadi kebanyakan justru orang-orang luar ya, bahkan orang luar negeri yang bisa menikmati berpoya-poya ya, menjadi orang kaya di Bali dengan perkembangan begitu pesatnya perkembangan pariwisata di Bali ya. Nah, jadi seperti Guru Gembul bilang bahwa ya upacara upacara di Bali juga sudah dibisniskan. Ya, saya sangat setuju ya. Karena ini semuanya berkaitan dengan bisnis ya. Ya, katakanlah seperti upacara upacara yang pembuatan sesajen persembahan itu ya, jadi kebanyakan datangnya dari luar ya, janur dari Jawa, dari Lombok, buah-buahan, kembang ya, beras dan lain sebagainya ya. Bahkan orang-orang luar sendiri sekarang sudah bisa membuat bebantenan, bisa membuat canang sari ya, untuk dijual kepada orang Balinya sendiri ya. Nah, saya sangat setuju bahwa pergerakan dari agama-agama di luar Bali ini ya, di luar Hindu ini ya, memang berusaha sekali untuk agama mereka ya. Ya, jadi kayak memang gencarnya ya kristenisasi ya, islamisasi ya. Kalau Buddha terlalu banyak ya. Ini harus sadar juga orang Balinya ya. Jadi Guru Gembul aja mempunyai kegundahan ya. Jadi kita harus berpikir ke depan ya, introspeksi diri ya. Jadi juga jangan hal-hal yang kecil-kecil ya, seperti di Bali ini urusan agama juga para pejabat ya, politikus ini ya cuma mementingkan kelompok, cuma mementingkan perutnya sendiri, mengorbankan masa depan Bali. Ya, ini yang harus diperhatikan ya. Karena ya bapak-bapak ini cuma menjabat 5 tahun ya, mengorbankan ya umat Hindu yang hidup untuk sekian tahun ya. Jadi kita harus introspeksi juga ya. Ya, seperti beban sosial ya, situasi sosial yang dihadapi di Bali ini ya, seperti sekarang banjir, sampah ya, dan kemacetan. Nah, ini kan sudah crowded ya, sudah luar biasa ya, sudah mendekati Jakarta. Mungkin hampir sama kali ya dengan Jakarta ya. Kalau hujan sedikit aja sudah banjir ya. Terus mobil juga siang malam ya padat di mana-mana ya. Nah, ini juga ya perkembangan sosial ya. Ya, kita tidak bisa menghindari ya. Nah, saya sebagai orang Bali ya cukup prihatin apa yang dikatakan Guru Gembul ini ya, memang harus kita waspadai, harus kita cermati ya. Saya sangat setuju dengan pendapatnya Guru Gembul ya. Jadi orang Bali ini ya tentu kita menolak untuk Bali ini punah ya. Bagaimana caranya? Ya harus tetap ajak Bali ya, harus tetap mengayomi budaya, tradisi, agama ya. Jangan sampai ini kita kehilangan identitas jati diri kita sebagai orang Hindu dan sebagai orang Bali ya. Itu yang harus dipertahankan sehingga ini bisa menjadi
ya bekal untuk anak cucu cicit kita di kemudian hari ya. Jadi jangan kita mengorbankan anak cucu cicit kita hanya demi perut, hanya demi kelompok ya, hanya menjabat selama 5 tahun, tetapi akan apa? Kasihan masa depan anak cucu kita nanti ya. Itu yang harus dipikirkan. Tetap harus menjaga ajak Bali, terutama agama Hindu dari gempuran-gempuran apa secara ekonomi, sosial, agama, politik dan lain sebagainya. Ini udah luar biasa ya. Nah, kembali lagi kalau saya sih lebih konsen untuk apa ajak Hindu ya. Jadi pertahankan agama Hindu ini, jangan sampai kita ini anak cucu kita ini pada lompat pagar, pada pindah agama ya. Saya sangat prihatin sekali ya orang-orang yang tinggal di Bali ya, yang mayoritas penduduknya agama Hindu di Bali, kok bisa ya orang tuanya ya mengizinkan anaknya pindah begitu saja ke agama-agama yang lain ya. Ya kalau di perantauan ya kita maklumin lah ya, karena kita minoritas ya. Ya, tetapi ini di Bali ya yang saya dengar, saya udah lihat juga. Nah, ini harus diwaspadai seperti kata Guru Gembul ya. Ya kristenisasi, islamisasi itu sudah gencar ya. Ingin umat Hindu ini apa ya ditarik sama mereka ya. Karena mereka tuh menganggap, Bali ini dari zaman dulu itu adalah satu-satunya yang bisa mempertahankan agama leluhur dari Majapahit, ya. Nah ini harus kita waspada, harus kita tetap ajak Hindu, ajak Bali, ya. Jadi sekian pendapat saya, semoga bermanfaat. Ya jika Anda berkomentar, monggo silakan, ya. Saya Wayan Amaluddin, Moksa Channel mengaturkan para Santi, Om Santi, 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 Om.